Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jemaah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Selanjutnya kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idz qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allahumma rahamna bil Quran. Dan bacakanlah cerita ini wahai Muhammad kepada orang Yahudi tentang kisah putra dua putra anak Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang di antara mereka itu diterima dan yang lain tidak diterima. Lalu yang tidak diterima ini berkata, sungguh aku pasti akan membunuhmu. Lalu yang diterima ini berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah rahimakumullah, filosofi ibadah kurban itu yang menjadi pokok pembicaraan kita subuh ini. Kita tidak berbicara nanti Bapak Ibu tentang kebanyakan dari fikihnya, tapi ada beberapa hal yang menarik dari ibadah yang akan kita tunaikan ini. Pertama, ibadah ini kita banyak belajar dari kisahnya. Ibadah kurban pertama sekali bukan dilaksanakan oleh Ibrahim dalam sejarahnya, tetapi
ibadah ini sudah ada semenjak dari masa Nabi Adam. Makanya Bapak Ibu, setiap ibadah itu ada makna yang tersirat, atau bahasa orang sekarang secara filosofinya. Kenapa ada sholat? Ternyata ibadah ini sudah ada semenjak manusia pertama. Nabi Adam itu sudah sholat. Kenapa Allah perintahkan salat? Karena di masa itu sudah ada makhluk yang melakukan dosa. Apa dosanya? Dosa sombong, sehingga tidak mau sujud. Kepada Adam Allah perintahkan perbanyak sujud. Sujud itu nama lain dari salat. Ada induk dosa, ada ibadah tertua. Kenapa ada puasa? Puasa termasuk ibadah tertua. Karena sudah ada makhluk yang melakukan dosa di masa itu, namanya tamak. Siapa pelakunya? Adam itu sendiri. Makanya Adam saat turun ke bumi disuruh berpuasa. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kan itu bunyinya dia. Adam, tinggal engkau di dunia ini. Tinggal engkau di surga ini. Nikmati semuanya. Tapi satu yang tidak boleh. Itu tamak namanya. Banyak yang boleh, tapi yang tidak boleh ini pula lah yang dilakukan. Tamak namanya. Makanya saat Adam turun ke bumi disuruh puasa. Namanya puasa putih. Pemutihan dosa. Atau lebih sering kita sebut Yaumil Bid. Lalu ketiga, ibadah kurban. Ternyata kurban ini ibadah tertua. Kenapa muncul ibadah ini? Karena anak Adam bersifat hasad. Jadi terkait antara hasad dengan kurban. Kenapa berkurban Allah perintahkan? Nah, itulah jadi pokok pembicaraan kita Bapak Ibu. Jadi asal muasal hasad, iri, dengki ini itu secara maknanya, hasad itu tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu yang hasad. Diberilah pemahaman ini sampai sekarang. Hasad itu, kalau ada kita iri, dengki melihat orang lain dapat nikmat, itu hasad namanya. Kalau kurban biarlah orang lain dapat, awak ndak ada. Itu berkurban namanya. Itu makanya saya sampaikan Bapak Ibu, sekaligus mengajak ibadah ini jangan sampai ndak ikut gitu. Karena banyak secara maknanya belajar dari sejarahnya. Di saat Qabil hasad kepada Habil, nya sana tuh. Sifat ini muncul banyak awak yang dakik, karib. Apalagi wadun sana. Habil Qabil kan bersaudara. Bersaudara. Anak Adam itu semuanya kan 41. Jadi Siti Hawa itu melahirkan 21 kali. 20 kembar. Satu orang yang tidak, yang terakhir Nabi Sis itu. Jadi 21 kali melahirkan, 20 kembar. Nah, kita lanjutkan. Dari sini kita belajar Pak Ibu bahwa
saat perintah Allah kepada manusia generasi awal, mereka diperintahkan nikah silang. Qabil pasangannya cantik, Habil tidak, kan gitu dari sejarah awalnya. Tapi ini perintah Allah. Jadi kita menunaikan ibadah kurban itu karena perintah Allah, bukan karena yang lain. Lalu disuruhlah mereka nikah silang, Qabil kepada pasangan Habil, Habil nikah dengan pasangan Qabil. Nya cigok-cigok, nya calik-calik, ndak patut rasanya tu. Batu pasangan Qabil ko nya ingin nikah je pasangan kembarannya. Dek rancak kan, dek tak celak. Dan Habil ndak serancak itu. Tentu muncul iri. Bakok si Habil dapat nak rancak, wak ndak. Sifat iri tu dan kita kan gitu. Bakolah bertukar lo cek rumahnya tu. Bakolah kalau mau lihat tolonya tu. Padahal apa urusan awak? Orang-orang Soraman kun dah baca cok berkurban. Baik Ibu. Karena awal-awal sejarahnya begitu. Makanya Allah ujilah lewat ibadah ini. Apa ujiannya berkurban? Di saat mereka disuruh berkurban, perintah Allah juga. Maka yang namanya orang tidak senang, jadi kerajuannya juga, tapi sekedar terpaksa. Sementara Habil tidak, karena dia tahu itu adalah perintah Allah, maka dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, dari bahasa ayat tadi, situlah muncul kalimat kurbanan. Apa kurban itu? Qaraba, dekat, tambah huruf alif dan nun. Setiap kalimat dalam bahasa Al-Quran itu bertambah dari makna aslinya, maka bertambah pula maknanya. Kurban, dekat, kurbanan, kedekatan yang sempurna. Jadi kalau ditanya apa itu kurban mandabiah, itu salah jawabannya itu. Kurban itu bukan mandabiah. Kebanyakan jawabannya begitu. Mandabiah itu bahasa Al-Qur'annya nahar. Zahab, zabaha. Zabaha itu mandabiah itu. Cuma berbeda Pak Ibu. Kalau mandabiah untuk zabaha. Kenapa? Karena ontanya itu disembelih saat berdiri. Kalau kambing dengan sapi itu dari berdiri dirabahan, makanya nahar. Hanya penyembelihan juga, tapi secara maknanya berbeda. Bapak Ibu jamaah, lalu di antara putra Adam ini satu yang diterima kurbannya, yang lain tidak. Aku perlu untuk kita peserta kurban. Tidak semua kurban kita tiap tahun diterima. Diterima itu hanya separuh, diterima separuh enggak. Bisa jadi dia sedekah biasa saja. Sebab amalannya dia bernilai tinggi. Apa ketinggian amalannya? Setara dengan mabrurnya jamaah haji. Bapak Ibu, kalau kita mau merenung, haji itu kalau andai hanya orang-orang yang mampu itu saja yang dapat mabrur, sementara di luar dari itu tidak dapat mabrur, berarti surga diuntukkan hanya untuk orang yang haji saja. Kan haji yang melekat kalimat mabrur. Bagaimana orang yang tidak haji? Yang tidak mampu. Makanya coba Bapak Ibu, perintah haji di Ali Imran itu, coba rujuk di 92-nya, ayat 92-nya. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Selama seseorang itu mau mengeluarkan sesuatu
yang dia cintai, maka dia akan menjadi birrun. Birrun itu baik. Kalau berkumpul semua kebaikan dalam diri seseorang itu, dari birrun berubah menjadi mabrurun. Disingkat dengan mabrur. Laisa jaza lahu ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali syurga. Apa mabrur? Birrun. Apa kata kuncinya di kalimat birrun dalam ayat tadi? Siapa orang yang mau mengeluarkan sesuatu yang dicintai. Haji mengeluarkan harta benda bukan? Iya. Yang dicintai oleh manusia apa? Harta benda. Artinya apa? Di bulan Zulhijjah ini, Bapak Ibu, bagi mereka yang mampu haji, silakan keluarkan harta. Berangkatlah, tunaikan ibadah haji. Tapi apakah semua jamaah haji dapat mabrur? Belum tentu juga. Kalaulah sekiranya Bapak Ibu, semua jamaah haji yang pulang itu mabrur, 221.000 setiap tahun, atau kurang lebih segitu, betapa mabrurnya Indonesia ini. Tidak akan ada ijazah palsu, tidak akan ada korupsi. Orang mabrur semua. Ya betul. Tidak akan ada pembunuhan dan lain sebagainya. Karena orang mabrur apa? Berkumpulnya sifat baik dalam dirinya. Kan tidak semua yang mampu haji. Maka yang tidak pergi haji, kalau ingin mendapatkan mabrur juga, balik ke ayat tadi. Atau selama seseorang itu mau mengeluarkan sesuatu yang dia cintai, maka keluarkanlah. Kapan masanya? Dikasih waktu. Setidaknya sampai tanggal 13. 13 apa? Sampai hari nahar, tanggal 10 ya. Sampai hari nahar. Keluarkanlah harta. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tidak ikut kurban, keterlaluan. Itu saja bahasanya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Allah telah memberi kamu nikmat yang banyak. Yang banyak. Kautsar, kaisar, bisa juga dibaca. Nikmat yang banyak. Dan berapa banyak pula Bapak Ibu orang-orang yang mereka itu memampukan dirinya ingin ikut berkorban, karena inilah ibadah yang sangat mulia. Maksud memampukan itu, ada pemulung Bapak Ibu yang 2 minggu yang lalu ketemu. Pemulung ini pernah lo ketemu Allah 3 kali bertemu kau. Hampir 1 tahun yang lalu ketemu lagi. Sebelum waktu subuh juga, masih tempat yang sama di bawah flyover. Anaknya tuh sampai itu Bapak Ibu. Anaknya 4, jadinya memulung tuh dari subuh itu mencari makan untuk waktu zuhur, untuk semua keluarganya. Pernah berdialog setahun yang lalu, kurang lebih, berniat ingin kurban. Ternyata tahun ini disampaikan Allah Bapak Ibu. Bertemu lagi 2 minggu yang lalu, dia katakan, alhamdulillah Pak Ustadz, ikut kurban tahun ini. Kan malu kita itu Pak Ibu. Kenapa? Ibadah kurban ndak ibadah menyasak doh. Beda aja solat. Solat kan menyasak. Ibadah kurban tu ndak ibadah mendesak. Ibadah tahunan. Kalau kita sudah punya niat dari tahun dulu, mungkin tahun dulu ndak punya kemampuan, sudah punya niat, seperti yang dilakukan oleh Bapak pemulung tadi. Dikumpulkan bisa jadi 5.000 sehari, mungkin 10.000 atau berapa yang mampu. Akhirnya dia ikut kurban tahun ini. Saya yakin Bapak Ibu, yakin ndak seperti itu.
Nah, bawa ke diri kita, renungkan ayat tadi, inna a'toina. Jangan hanya hafal di lisan, kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang banyak. Dan satu di antaranya untuk memperoleh kemabruran itu, keluarkan harta kamu itu, ikut berkurban. Makanya secara filosofi yang saya katakan di awal tadi Bapak Ibu, yang haji maknanya membuang sifat buruk dalam tarjumrah, yang tidak haji mandabih menyembelih sifat buruk. Lalu kalau sifat buruklah didabih apa? Muncul sifat baik. Kalau sifat buruk sudah dilempar waktu melontar jumrah, maka muncullah sifat baik. Sifat baik itu bahasa Arabnya birrun. Kalau banyak sifat baik itu mabrurun. Sama, kalau sifat kehewanan kita itu sudah disembelih, muncul sifat baik. Iri dengki tidak ada lagi. Lalu muncul sifat baik itu birrun mabrurun. Adilnya Allah di situ. Bulan haram ini Allah muliakan. Yang pergi haji tunaikan ibadah haji, yang tidak pergi haji tunaikan ibadah kurban. Bapak Ibu, menarik lagi, kurban diterima, ada yang tidak diterima. Ada diterima, ada tidak diterima. Maka contohlah kurban yang diterima. Apa kurban yang diterima? Kurbannya si Habil. Dia berikan yang terbaik, lalu dia ikhlas karena Allah. Khusus peserta kurban Bapak Ibu, makanya di saat memberikan yang terbaik itu, karena sejarah kurban ini telah disempurnakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu bukan kurban pertama. Dia memperbaiki kurban, karena dulu kurbanku adalah manusia kurang. Sampai Nabi Ibrahim sendiri pun yang didabiahnya siapa? Kan Ismail kan orang kan, diganti. Nah, jadi memperbaiki, diganti dengan kibas, diganti dengan hewan. Kalau syariat ini berjalan sampai hari ini, tak terbayang. Setiap rayu haji Bapak Ibu mesti menggiana. Tak kayu kan? Oh nak kau rayu haji rakit ya. Singalah. Jangan dapat giliran kau. Tentu syaratnya sehat. Gapuk. Tadi bau landak tadi. Bapak ya. Mungkin jawaban anak apa salah, apalah gaik je. Itu makanya diganti dengan hewan. Dan Bapak Ibu, saya baca pendapat Imam Al-Qurtubi ini dan analisanya terhadap kenapa hewan tertentu. Bahkan ndak iti ayam boleh. Kan banyak hewan halal yang lain. Tapi hanya hewan tertentu, kibas sejenisnya, onta sejenisnya. Hanya dua itu. Onta sejenisnya. Apa sejenis onta? Sapi, jawi, bantiang. Sambo ya. Kerbau. Kerbau boleh, siapa yang bilang tak boleh? Kibas sejenisnya. Biri-biri, domba, kambing. Hanya itu. Ternyata saya tertariknya pendapat yang Imam Al-Qurtubi tadi. Analisanya nih, onta, ada kemiripan sifat manusia ini dengan onta. Atau jangan-jangan manusia yang meniru sifat onta itu. Yang kedua, ada kemiripan sifat manusia dengan kambing. Yang ketiga, ada kemiripan sifat manusia, kalau kita kan lebih populer itu jawi, sapi. Itu ada kemiripan ini. Yang didabiah itu hewan, sesungguhnya yang dihilangkan itu kan sifat hewannya. Kan itu tadi di awal saya sampaikan. Sama dengan haji. Haji yang dilontarkan batu, kerikil kan.
Itu kan ritualnya cuman. Dilempar itu syaitan. Istilahnya kan ada sejarahnya itu. Kan dilempar batu. Tapi yang dilempar itu bukan batu sesungguhnya. Kalau ada sifat buruk di sikuah, atau sifat buruk satu pengaruh pribadi, Jumratul Ula namanya. Yang kedua, kalau ada sifat buruk pengaruh keluarga, Jumratul Wusta. Sifat buruk pengaruh lingkungan luas, Jamratul Aqabah namanya. Itu hanya ritualnya itu. Sama yang sapi, onta, kambing itu hanya ritual penyembelihannya. Sesungguhnya balik kawak. Makanya Allah menyebut, saya tidak butuh darah dan daging hewan kurbanmu. Yang saya inginkan itu kamu takwa. Kan takwa. Makanya Habil mengatakan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban orang takwa. Lalu sifat onta ini apa Bapak Ibu? Unta itu punya punuk yang untuk menyimpan air, karena dia hidup di padang pasir. Itu kata Imam Qutubi, ada ndak manusiaku yang hobi menyimpan-nyimpan? Mandoan-doan. So piti simpan. Sehingga orang lain tak dapat lagi. Kalau ada peserta kurban besok cuy itu, itu untuk tu. Sama itu. Kan ada panitia mandoan daging kurban. Mandoan kaki ampe amolo hilang dua. Mereka mungkin jawi berkaki dua. Kalau sibuk nak mayo kaki nan dua, mai ko atu sipai untu tu. Mandoan sambal ke masuk pokoknya mandoan. Dan kedua sejenisnya, kalau kita Jawi, sifat Jawi Bapak Ibu yang nampak, cama, mangunyah baka panjangan saya. Coba lihat lihat. Tagak mangunyah, bagolek mangunyah, bajalan mangunyah, lah kadidabih mangunyah aja baru. Ada orang ini Bapak dan Ibu, tamaknya luar biasa. Nasinya makan, aspalnya makan, semennya makan, basi dimakan je. Itu istilah makna kiasan. Ada orang makan basi Ustaz. Maknanya ukurannya misalkan ukuran laporannya 2 balik. Yang masuk 10 2 lagi ke mah? Kan dimakan dah. Sekian sak semen. Dalam laporannya sekian. Itu yang maksudnya makan itu. Tagak makannya jalan makan mangunyah baka panjangan. Itu yang tamak. Bapak Ibu, ada manusia sifat itu. Presiden nak dinyo, gubernur nak dinyo, sampai kau kau dapat nak dinyo sadon. Itu tamak namanya. Sekalipun tiap tahun ikut kurban, kalau sifat itu masih ada, itu kurban si Kabil. Kurban Kabil kan tidak diterima. Yang diterima itu kurban si Habil. 3 kambing, kibas sejenisnya. Maknanya Bapak Ibu, saya juga pernah memelihara kambing kau. Sifat kambing kau, kenapa Nabi masa kecil Allah perintahkan memelihara kambing kan? Mengembala kambing. Karena ada kemiripan sifat manusia. Memelihara kambing kau, kalau ndak sabar-sabar mau tertinju dewak kambing tu. Kambing salah satu hewan yang susah diatur. Kalau bahasa awaknya ada.
Beda dengan kerbau, sapi, Bapak Ibu. Kalau kerbau kan lapeh. Leado jajak tu. Tunjukan salah jajak tu sekali. Ndak kan pernah meleset dari jajak tu nyikut setari pulang tu ke kandangnya. Akan pernah menyimpang. Dan kambing yang cuba-cuba. 6 kandangnya tu Pak Ibu punya dulu waktu ketek-ketek tu. Lah dikecean ko kandangan yo, iku soal aku tetangga punya ko. Ayo masuk ke situ. Nang kecenya rumput tetangga hijau aku ndak udah. Ada ndak manusia yang mada di sampaian? Mungkin coba contoh ceramahku saja Pak Ibu di musholla aku kan barangkali 2 kali. Mungkin dah dulu yang diumumkan gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, wak ceramah beko, do pengajian beko. Tapi kalau mada mah ketibu ya. Lain mendanga, tanya lagi nyali terang. Oh lain terang dan tadi je. Nya jawab dia pe aduh je. Iko aduh hebat-hebat lu ustaz ni. Yang dinilai itu bukan itu Pak Ibu duduk kok Dudukku yang berbuah surga, makanya majelis namanya. Kan majelis taklim. Duduk ini. Duduk pun tasarah. Nggak lo diatur loh. Ke sekolah ya diatur duduk. Ya kan, ya cok disampaikan dek guru awak. Bapak Ibu, duduk bebas, dia teh karpet, lampu, tarang, ustadz datang surang. Ada nikmat yang mana lagi? Itu nanti ibu ndak ya dah. Itu. Padahal ini peluang surga kita, mohon maaf, solat kita masih berantakan, belum tentu itu yang mengantarkan ke surga. Puasa kita, sedekah kita dan lain sebagainya. Siapa tahu duduk-duduk terserah mau duduk seperti apa, masuk surga. Bukankah sudah ada kisahnya disampaikan Nabi? Ada pembunuh kan? 99 orang. Dosa apa lagi yang lebih besar dari pembunuh? Masuk surga hanya berkeinginan datang ke majelis ilmu. Berniat saja baru masuk surga. Apa boleh duduk? Yang dinilai Allah tu yang duduk ke Bapak Ibu. Terangga juga kajian buku ke rumah mungkin terangga. Tapi tidak sama nilai pahalanya. Itu makanya sekarang kan ada pula hampir semuanya, walaupun tidak semuanya sekarang. Pengajian kan kini kan ndak keluar mic banyak nih. Masuk yang di pasar gitu. Bukan itu apa? Supaya Pak, kalau iya kalau nak kaji masuk dalam musaji. Nya dulu sambil manggale. Sambil ini, sambil itu. Tadi sambil dapat kaji kok sambil loh. Duduk. Nah, kenapa majelis ilmu disebut? Tapi tidak semua orang. Ini salah satu contoh. Dan banyak lagi. 5 waktu dihimbau. Hayalal sholat. Mari sholat. Hayalal falah. Itu kan himbauan itu. Apakah semuanya mau? Itu yang ada. Saya nak menyebut itu. Orang-orang yang serupa itu tuh Bapak Ibu, 3 jenis hewan yang kita sampaikan dari contoh tadi. Kemiripan sifat manusia banyak ke situ. Makanya itulah yang ditumpahkan darahnya. Ndak apa salahnya ayam ke Allah perintahkan. Banyak hewan halal yang lain. Kenapa pilihannya ke sini? Itu makna filosofi namanya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah, karena itulah ada aturan-aturannya. Hewannya tertentu, waktunya tertentu. Waktu hanya sampai harinya. Makanya Bapak Ibu, bagi peserta kurban, ikuti sunnah-sunnah. Dan belajar kita dari hadis yang dipraktekkan langsung oleh Rasulullah seperti apa ibadah kurbannya.
Saya menyampaikan ini Bapak Ibu supaya kurban tahun ini lebih baik dari kurban tahun sebelumnya. Seperti ada beberapa hadis Bapak Ibu. Dari Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bikabasyaini amlahaini aqranaini fadzabahahuma biyadihi wasamman wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahima. Kata Anas, Nabi berkurban dengan kambing, 2 kambing putih bertanduk. Ini maksudnya disebut cirinya langsung, cukup umur bertanduk. Makanya hewan kurban ini harus hewan terbaik. Tapi kita memberikan yang terbaik tadi. Hewan kurbannya tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat. Makanya Nabi menyebutkan cirinya. Kambing terbaik. Dan tidak boleh tua. Sebab hewan ko kalaulah tua, untuk kalau lewat 5 tahun, itu dagingnya tidak lama lagi. Jawi begitu jo. Kalaulah tubuhnya, nya tidak ada daging lain. Kabarnya dagingnya berbaun. Sama manusianya. Awak kalaulah tubuh bah, kan bon tanah. Lain daging je lain. Itu makanya tidak boleh hewan tua, tidak boleh cacat. Kalau cacat banyak kendaraan wak kasarugo nanti. Kurban wak hewan cacat, bila kau sampai kasarugo. Orang sehat-sehat kurban orang. Aku makanya jangan cari yang murah. Aku adalah jemaah tu amoh lo kali yang kota Bukit Tinggi. Kau anu mencari yang murah. Situ waras, situ waras, situ waras. Ada jemaah apa tu? Di mana pek dibuk jadi? Situ jadi Ustaz batu murah situ. Alam baik ibu masuk surga esok ke. Betul. Jauhi orang sehat-sehat ke cik mau kuat-kuat. Jamaah rahimakumullah, hewan tertentu dan sehat tidak boleh cacat. Kemudian kalau seseorang sudah berniat berkurban, niat itu dibuktikan dengan lunasnya membayar. Ini sering juga kecolongan. Ambo lepas niat pak, catat saya nama ambo dulu. Bila bayar lah hari kurban saya. Itu tidak. Berniat itu ada aturan kan itu sampai yang tadi. Apa diantara aturan peserta kurban? Walaupun ini masih 2 pendapat ulama. Ini saya baca hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalatil asyru wa arada ahadukum ayyudhi fala yamassa min sya'rihi wala min adfarihi syai'an." Apabila seseorang itu berniat untuk kurban dan telah masuk 10 awal dari bulan Zulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Nah, di sini saya ingin sampaikan 2 versi. Ada yang mengatakan nyanya ini ke peserta kurban. Nya, tahu nya? Ya, kukunya, rambutnya. Nyanya ini ada yang mengatakan ke peserta kurban. Mayoritas ini. Tapi ada juga ulama berpendapat nyanya ini ke hewan. Tapi ini khusus peserta kurban. Kalau kita yakin nyanya itu ke peserta kurban, jangan potong apa namanya? Bulu. Jangan potong kuku. Kapan mulai berlakunya? Kalau tanggal 1-nya besok, itu besok. Jadi, tapi bagi siapa orang yang sudah berniat itu dilunasi. Ndak niat hari kabisuknya kadidabih lah. Kan ada aturannya ini. Tapi khusus peserta kurban. Ya Pak, Bu. Kalau apa ndak peserta kurban, jangan dipabia lo sungguh itu sampai lewat ke ada jamaah ambo tu. Nang kemangku yang kecil ah. Bapak, ibu satu kurban, ibu yang satu mah enggak ada apa yang ndak motong-motong sungguh atau ndak motong garambe. Itu khusus peserta kurban. Ya. Jangan sarumah tu lo.
Lah panjang kuku anak awak pabiannya. Jadi ada yang tidak paham ya. Itu khusus peserta kurban. Yang peserta kurban kalaulah masuk tanggal 1 sampai penyembelihan, lah lunas hendaknya tanggal 1 tu. Ada hutang nih. Ini mansur, ada mansur lagi. Kau dapat tanggal 1, tetapi kan mengikut sunnah tadi. Kalau yakin bahwa yang dimaksud itu adalah pesertanya. Kemudian ada lagi. Di dalam hadis lain, Nabi sebelum hewan kurbannya itu didabih, beliau tidak makan. Salat Ayu maksudnya, salat Idul Adha. Kan ada istilah bahasa awak puasa. Itu tidak puasa namanya. Puasa haram hari itu. Karena dimakan-makan. Hari mandabih. Jangan disebut puasa. Jadi dalam hadis itu Bapak Ibu, kata Nabi SAW, ya, beliau keluar la yakhruju yaumal fitri hatta yut'am. Ada yang melihat Nabi itu tidak makan. Di Idul Fitri dia makan sebelum solat. Lalu wala yut'amu yaumal adha hatta yusalli. Dia tidak makan, artinya menahan, tidak makan sampai selesai solat Idul Adha ditunaikan. Bapak Ibu, ini bukan puasa namanya. Kalau orang tua saya esok menyebut, puasa lu je. Sampai pulang solat beko. Sebenarnya ini menahan, dan ini peserta kurban. Nabi kan peserta kurban. Yang menahan itu dianjurkan peserta kurban. Kenapa? Nabi itu setelah disembelih hewan kurbannya, makanan pertama setelah dimasak hewan kurban tadi, itulah makanan pertama yang dimakan. Ngambil berkah. Sunnahnya begitu. Jawab balik talok. Tapi daging sore bukannya. Atau jangan tidak habis kan masih boleh tanggal 1 walih, 2 walih, 3 walih kan. Itu makanya tidak dihatikan dengan puasa. Menahan. Kalau ingin seperti Rasulullah boleh. Makanya Bapak Ibu, solat Idul Adha itu, aku pernah mengalami 2024. Solat Idul Adha itu selesai solat subuh, masuk syuruk, selesai syuruk langsung Idul Adha. Langsung. Kenapa dipercepat? Beda dengan Idul Fitri, dianjurkan di Palembek. Nah, itu bedanya. Karena Idul Adha ini ada ibadah kurban. Artinya selesai sholat, harus sholat dulu. Fasalli li rabbika wanhar. Sholat dulu. Jadi ada juga nanti masuk hukum ini Bapak Ibu. Contoh, anak di rantau. Andai Indonesia ini berbeda. Indonesia kan suku beda-beda. 2 kali rayunya. Bisa jadi kan belum ditetapkan tanggal 1. Kecuali lah pasti besok tanggal 1 sudah, ikutkan sajalah sampai tanggal 10 nanti. Kalau andai berbeda, inya anak di rantau. Nyo misal ini contoh, awak siko solat hari Sabtu, nyo hari Minggu. Nyo peserta kurban lah tetek namanya lainnya punya niat. Maka hewan kurban jangan disembelih dulu. Itu baliknya. Makanya kurban ini dianjurkan di mana kamu bermukim di situ. Karena kurban bukan ndak zakat, ndak infak, ndak sedekah. Bahkan coba baca surat 22 nanti, Al-Hajj ayat 36 di pertengahannya. Apa bahasa Allah di situ? Makanlah kulu. Sudah makan balik. Wa at'imul qani' wal mu'tar. Engkau bagikan ke orang yang mampu. Orang mampu ku ya? Orang kayu kan? Dianjurkan ke orang kayu dulu. Baru mu'tar. Mu'tar ku ya? Orang yang minta-minta. Artinya fakir miskin. Kenapa Allah perintahkan? Karena ibadah ini bukan zakat, infak, sedekah. Kalau itu ya fakir miskin dulu. Karena yang banyak buat masalah ku orang kayu. Baca rumandakei orang kayu, agihnya daging kurban, itu maknanya. Supaya dah dake akrab. Makanya koroba itu kan akrab, karib.
dakek. Awak yang acok bermasalah jurang dakek atau jurang jauh? Orang dakek. Habil Qabil tu badun sana. Makanya daging kurban kita itu Bapak Ibu berikanlah, terutama kalau ada orang kayu yang jarak Jawa atau bermasalah Jawa, antan daging kurban kumahnya. Eloknya begitu. Sama orang kalau dia bagi hadiah tu senang hatinya. Bapak Ibu, kan hadiah. Itu bedanya. Bukan berarti fakir miskin tidak dapat, dan salah hati pula. Tadi tujuan ibadah ini memang spesial, murni ibadah sosial, kedekatan dengan Allah, takwa, kedekatan dengan manusia. Maka dari itu Bapak Ibu semua, daging korban ini memang boleh makanlah, kemudian sedekahkanlah, kemudian simpanlah. Cuma simpanku diartikan oleh sebagian peserta kurban, amal setahun. Daging kurban tahun lalu saya ada, Bu. Cigo lah dalam freezer, saya pun tahu kok ada yang nanti ada baru. Kalau ada itu yang untu tadi tu. Suka nyimpan. Ya banyak dapat Ustaz kece ambo, banyak dapat tu alhamdulillah tu. Maka agiahkan pula ke orang. Awak kan tak dapat musolaiku, simpan. Dapat masjid Jami', simpan. Dapat masjid Istiqomah, simpan loh, simpan. Dia banyaknya. Setidaknya hari tasrik lah habis hendaknya. Sampai hari tu tanggal 10 sabaleh, 2 baleh, 3 baleh. Bamba kabih kan dak tu. Bila kabih Ustaz. Disedekahkan kana lain. Yang lain dah dapat lo, sedekahkan lo kana lain. Habis begitu tu. Tapi kalau disimpan lagi kabihnya. Dah habisnya. Bapak Ibu, memang batas waktu tidak ada, tapi setidak-tidaknya perintah makannya itu sampai hari tasyrik. Tanggal 10 makanlah. Sabaleh makan lo lihat. 2 baleh makanlah. 3 baleh makan. Ampe baleh ke rumah sakit lah. Tu pada so lah. Jangan dia doa-doa ni, Bu. Sedekahan, terutama peserta kurban. Tapi namanya kurban, anang kurban Ustaz, biarlah orang lain dapat, awak biarlah tidak. Ini kurban namanya. Biarlah orang lain senang. Ibu berkurban ke suami. Kurban ibu, kurban perasaan. Biarlah suami senang, awak biarlah susah, tak begitu? Kurban namanya itu. Tidak. Oh bayu ibu, tak aja itu. Biarlah kami kurban. Tak balik ke bila? Itu kurban namanya. Jadi kalau kurban kita ingin diterima, ikuti aturan syariat. Kemudian peserta panitia, saya sampaikan jangan dijual juga dari hewan kurban, apapun bentuknya. Mau daging kah? Yang banyak kulit. Kulitnya majelis ulama kita memberikan solusi. Apa solusinya? Serahkanlah ke penerima dulu. Kok dijual aja tu kakatnya lagi. Kalaulah diterima dek si penerima, dia tidak peserta kurban, tidak panitia, jualah sudah itu. Oh Pak, kepanganan bu, kulit kau tak pandai bu, molah tu, tolong saya jual cik. Jualah. Alah tu kakatnya lagi. Bagian fikihnya balik, jangan masuk saku pula. Karena itu sedekah. Apa yang ada aturan sama peserta kurban, sama juga dengan panitia. Jadi Bapak Ibu, panitia wakil dari peserta kurban. Apa yang terlarang, terlarang pula samanya. Apa yang boleh, boleh pula. Betul. Jangan dijual. Iko alun didabih jawinya lah. Tukang balinya lah tiba. Niat itu yang tak uliah. Serahkanlah dulu kepada penerima. Beko yang penerima kau tak taloknya molah tu. Tolong saya jual cik Pak. Itulah beda tu, karena nyalah pemiliknya. Beko bagian lah. Jangan pula kamu solat dia bagian piti itu Bapak Ibu. Paket-paket miskin ada bagian. Itu solusi yang diberikan. Yang intinya jangan dijual.
Bapak Ibu tahu enggak Ali bin Abi Thalib tu panitia kurban Rasulullah tu? Pernah tu? Ada hadisnya. Saya dah mencari semua hadis yang terkait dengan ibadah kurban ini Bapak Ibu. Apa kata Nabi kepada Ali? Wahai Ali, uruslah kurbanku. Kan panitia nama itu. Uruslah kurbanku, tapi jangan engkau kasih upah. Jangan engkau jual, termasuk pelanonya. Onta kan pakai pelano, tahu pelano? Nah, tu. Termasuk pelano yang malakik kau untu tu, jangan dijual, Cik Nabi, sedekahkan. Nah, jo pelano kan ndak termasuk hewan untu, tapi nyo malakik ke situ. Jangan dijual, sedekahkan juga. Apalagi kulit, ya kan kulitnya Ustaz. Hewan kurban tu kan saikua tu. Kan pakai kulit kan? Ada hewan kurban dah pakai kulit. Nah itu. Jadi jangan dibantah juga. Kalau mau ikut, kalau kurban ingin kurbannya si Habil. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Ala Shanti yang sananya. Alhamdulillah. Biasa tempat lain banyak tanya kan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.